Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, kelas pendidikan Geologi ICP angkatan 2018. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai teori belajar konstruktivisme. Pengertian pembelajaran konstruktivisme. Asal kata konstruktivisme adalah to construct yang artinya membangun atau menyusun, sedangkan isme yang artinya paham atau aliran. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa konstruktivisme ialah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi dari kita sendiri. Konstruktivisme bukanlah teori, tetapi sebuah epistemologi atau penjelasan filosofis tentang sifat pembelajaran. Teori belajar menurut pandangan konstruktivisme ialah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman kita membangun, mengonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme ialah pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. Nah, ketiga, guru sebagai fasilitator. Keempat, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Pada teori belajar konstruktivisme terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari teori ini ialah guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Dan guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Dan guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Dan sarana dan prasarana kurang mendukung pembelajaran model konstruktivisme. Dan terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Adapun keunggulan dari teori belajar konstruktivisme ini ialah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan suatu gagasan yang dia miliki. Kedua, memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ketiga, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka. Keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Berikut tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Menurut Piaget, teori belajar konstruktivistik dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Teori ini berpendapat bahwa kita mengkonstruksi kemampuan kognitif melalui kegiatan motivasi diri dalam dunia nyata. Piaget mendapatkan 3 pemikiran penting yang mempengaruhi cara berpikirnya, yakni anak yang berbeda umurnya menggunakan cara berpikir yang berbeda. Kedua, menggunakan metode klinis untuk mengikuti jalan pemikiran anak tanpa memaksakan suatu arah tertentu pada anak. Ketiga, pemikiran logika abstrak relevan untuk memahami pemikiran anak. Sedangkan menurut Vygotsky, teori ini berpendapat bahwa pengetahuan, sikap, pemikiran, dan tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Hal penting dari teori Vygotsky yaitu zone of proximal development, yakni jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial di mana siswa mampu mengonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Kedua, scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mewaringinya dan memberikan kesempatan untuk dapat melakukannya sendiri. Vygotsky dalam penelitiannya membedakan 2 macam konsep, yaitu konsep spontan diperoleh dari pengetahuan sehari-hari dan konsep ilmiah diperoleh dari pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah. Belajar meliputi serangkaian teori yang membagi perspektif umum, yakni pengetahuan dikonstruksi oleh pembelajar untuk ditransfer ke pembelajar. Dewey menjelaskan bahwa manusia tidak selayaknya dibagi ke dalam 2 bagian, yakni emosional atau materi nyata dan intelektual atau materi imajinatif.